Iran, Turki dan Qatar. Langit Timur Tengah di awal September tampak biasa, namun di balik ketenangan itu tersimpan badai yang tak seorang pun menduganya. Malam yang tenang seketika berubah mencekam ketika pusat radar Israel mulai menangkap pergerakan aneh dari arah timur. Operator militer sempat mengira itu hanyalah latihan rutin negara tetangga, tetapi grafik yang berlonjakan tajam segera menegaskan, sesuatu yang jauh lebih besar sedang menuju ke arah mereka. Gelombang sinyal elektronik memenuhi layar, begitu padat hingga para teknisi kebingungan memilahnya. Sebelum laporan lengkap tersusun, kilatan cahaya menghiasi cakrawala. Rudal-rudal pertama sudah melesat, menorehkan garis api di langit malam. Kecepatan mereka begitu luar biasa hingga suara dentuman susulan baru terdengar ketika kilatan pertama menghilang. Di markas komando, para jenderal saling bertukar pandang dengan wajah pucat. Sirene peringatan berbunyi, menggema ke seluruh kota, memaksa warga berlari menuju tempat perlindungan. Israel yang selama ini merasa dilindungi oleh sistem pertahanan mutakhirnya kini harus menghadapi kenyataan pahit, serangan terkoordinasi dari 3 negara besar telah dimulai. Ledakan pertama menghantam pangkalan militer di Gurun Negev. Bola api raksasa membumbung tinggi, disusul teriakan panik dari radio komunikasi yang saling bersahutan. Asap hitam pekat menutupi langit, sementara pasukan darat berusaha memahami seberapa luas kerusakan yang baru saja terjadi. Keheningan malam berubah menjadi simfoni kehancuran yang mengguncang hati siapapun yang menyaksikannya. Sementara itu, di udara, ratusan pesawat tanpa awak berlapis teknologi siluman bergerak bersamaan. Mereka menembus radar yang sudah kebanjiran data palsu, melepaskan muatan penghancur ke titik-titik vital. Kilatan cahaya dari kejauhan membuat warga sipil gemetar, tak pernah membayangkan tanah mereka akan diterpa hujan api sedahsyat ini. Di ruang bawah tanah Tel Aviv, keluarga-keluarga berdesakan di bunker sempit. Anak-anak menangis histeris, sementara orang tua berusaha menenangkan meski wajah mereka sendiri dipenuhi ketakutan. Suara dentuman yang beruntun membuat lantai bergetar, seolah dunia di atas sana perlahan runtuh. Hanya doa yang tersisa, karena harapan pada pertahanan modern tampak tak lagi bisa diandalkan. Stasiun televisi internasional mulai menayangkan siaran langsung dari kawasan yang dilanda serangan. Gambar-gambar awal menunjukkan kobaran api di pangkalan militer terbesar, sesuatu yang selama ini dianggap mustahil disentuh. Dunia terhenyak, media sosial dibanjiri rekaman amatir, dan rumor tentang jatuhnya pertahanan Israel menyebar lebih cepat daripada rudal itu sendiri. Di Washington dan Eropa, telepon darurat berdering tanpa henti. Diplomat dan pejabat militer dikejutkan oleh fakta bahwa sekutu terkuat mereka di Timur Tengah baru saja diserang dengan kekuatan yang nyaris tak terbayangkan. Dalam beberapa menit, pasar keuangan goyah, harga minyak melonjak, dan bayang-bayang krisis global mulai merayap. Namun, di sisi lain, bagi Iran, Turki, dan Qatar, momen ini adalah bukti bahwa strategi mereka berhasil. Mereka menyatukan kekuatan, mengatasi perselisihan lama, dan melancarkan serangan yang menuliskan babak baru dalam sejarah. Sorak-sorai di beberapa kota menyertai kabar yang dianggap sebagai kemenangan besar. Malam itu, dunia menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, kekuatan yang selama ini dianggap tak tertembus ternyata bisa roboh dalam sekejap. Babak pertama dari kisah kelam ini pun terbuka, meninggalkan tanya besar, apa yang akan terjadi ketika tembok pertahanan terkuat runtuh di depan mata seluruh dunia. Langit yang baru saja dihantam cahaya rudal kini dipenuhi asap dan serpihan logam yang berjatuhan. Sistem pertahanan Iron Dome yang biasanya jadi tameng utama Israel bekerja tanpa henti, namun malam itu, kecepatan serangan jauh melampaui kapasitasnya. Beberapa rudal berhasil ditembak jatuh, tetapi gelombang berikutnya datang tak henti, bagai hujan meteor yang menembus langit. Operator pertahanan terpaksa memilih target, membiarkan sebagian besar ancaman meluncur bebas menuju sasaran. Pangkalan udara di Ramat David menjadi korban berikutnya. Ledakan beruntun menghancurkan hanggar pesawat tempur yang berjajar rapi. Beberapa jet yang belum sempat lepas landas terbakar, meledak satu persatu. Angin malam membawa suara ledakan itu hingga ke desa-desa terdekat, membuat warga kian panik, berlari tanpa tujuan di jalanan yang gelap. Di ruang komando pusat, monitor menampilkan peta merah menyala, titik-titik serangan tersebar dari utara hingga selatan. Para jenderal berteriak memberi instruksi, namun koordinasi nyaris mustahil dilakukan. Listrik sempat padam akibat serangan siber yang berjalan berbarengan, memutus komunikasi dengan unit di lapangan.
Israel untuk pertama kalinya benar-benar buta terhadap medan tempur di tanahnya sendiri. Jeritan sirene di Tel Aviv masih menggema, namun kali ini tak diiringi dengan keyakinan bahwa Iron Dome mampu melindungi. Warga yang terbiasa berlindung dengan tenang kini merasa tempat perlindungan tak lagi aman. Anak-anak yang menangis, orang tua yang gemetar, dan ketakutan massal membentuk suasana kota yang mencekam. Ketika dentuman menghantam di dekat pusat kota, kaca-kaca gedung tinggi pecah serentak, seolah langit runtuh menimpa semua penghuni di bawahnya. Di gurun Negev, pasukan militer mencoba bertahan meski fasilitas utama mereka luluh lantak. Debu dan api menyelimuti barak, membuat jalur suplai logistik terputus. Kendaraan lapis baja yang diparkir rapi kini berubah menjadi bangkai besi hangus. Para prajurit berlari menyelamatkan rekan yang terluka, sebagian berteriak mencari perintah yang tak kunjung datang. Kekacauan total merajalela. Dari udara, drone-drone bersenjata terus menghujani rudal kecil yang diarahkan ke titik vital. Mereka bergerak tanpa terdeteksi radar, seakan hantu yang mengitari negeri itu. Sistem anti-pesawat sibuk menghadapi ancaman besar, sementara ancaman kecil justru merobek jantung pertahanan dalam senyap. Sejumlah pusat komunikasi radio diam membisu, dilumpuhkan tanpa ledakan, hanya ditinggalkan sunyi yang menakutkan. Kamera amatir merekam momen jalan raya berubah menjadi lautan manusia. Mobil-mobil ditinggalkan begitu saja, pemiliknya kabur menuju bunker terdekat. Tangisan, doa, dan teriakan bercampur menjadi satu. Kota yang selama ini jadi simbol modernitas kini tampak seperti medan perang terbuka, penuh asap dan kobaran api di setiap sudut. Siaran internasional menampilkan gambar satelit yang mengejutkan, hampir seluruh pangkalan strategis Israel terkena hantaman. Dunia tercengang, tak percaya negara yang dijuluki tak terkalahkan kini dipaksa berlutut dalam hitungan jam. Komentator politik sibuk mengulas bagaimana koordinasi Iran, Turki, dan Qatar bisa sedemikian rapat dan mematikan. Kata, keseimbangan kekuatan, mendadak terasa hampa. Sementara itu, di Yerusalem, suara doa terdengar bersahut-sahutan dari berbagai tempat ibadah. Warga menunduk, memohon perlindungan, sementara dentuman tak berhenti di kejauhan. Kota suci itu kembali menjadi saksi betapa rapuhnya kehidupan di tengah perebutan kekuasaan. Api dan doa bercampur, menciptakan kontras yang mengiris perasaan siapapun yang melihatnya. Di sisi lain, pemerintahan Israel mengeluarkan pernyataan darurat, menyerukan rakyatnya agar tetap tenang. Namun pesan itu terasa sia-sia ketika gelombang serangan berikutnya menghantam pelabuhan Haifa, memicu ledakan besar yang terlihat hingga puluhan kilometer. Api menjulang tinggi, menerangi malam. Seperti obor raksasa yang menandai babak baru kehancuran. Negara-negara sekutu mulai menggelar rapat darurat, tapi tak ada yang bisa menolong seketika. Laju rudal terlalu cepat, dan pertahanan Israel sudah kewalahan. Dunia hanya bisa menyaksikan melalui layar televisi, menyadari bahwa benteng yang selama ini mereka andalkan sebagai simbol keamanan di kawasan telah runtuh. Malam itu berakhir dengan negeri yang porak-poranda. Jalanan dipenuhi puing, rumah sakit kebanjiran korban, dan suara tangisan menggema lebih keras daripada sirene. Babak kedua dari tragedi September ini jelas menunjukkan bahwa pertahanan terkuat sekalipun dapat ambruk bila menghadapi badai yang datang serentak dari segala arah. Dan dunia pun tahu, ini baru permulaan dari konflik yang lebih besar. Malam yang dipenuhi gemuruh ledakan itu berlanjut ke hari berikutnya dengan pemandangan jauh lebih suram. Tel Aviv yang biasanya ramai kini berubah menjadi kota hantu. Jalan-jalan dipenuhi kendaraan yang terbakar, gedung-gedung pencakar langit dipenuhi retakan, dan asap hitam menutup langit hingga matahari tampak redup. Di balik reruntuhan, suara sirene ambulans berusaha menembus kepanikan, tapi jumlah korban yang harus dievakuasi terlalu banyak. Rumah sakit kewalahan menampung gelombang luka parah. Lorong-lorong dipenuhi tubuh berbalut darah, sementara tenaga medis bekerja tanpa henti. Obat-obatan menipis, listrik sering padam, dan generator tak mampu mengimbangi beban. Teriakan orang yang mencari keluarganya terdengar di setiap sudut, menciptakan suasana tak ubahnya neraka di dunia nyata. Di sebuah pasar yang hancur, para sukarelawan mencoba menggali puing dengan tangan kosong. Mereka berharap menemukan korban selamat, namun yang didapat justru tubuh kaku tertimbun reruntuhan. Bau asap bercampur dengan aroma kematian, membuat banyak orang menangis tak berdaya. Setiap detik berlalu menghadirkan luka batin baru bagi mereka yang masih bertahan. Kamera berita internasional merekam seorang anak kecil yang berjalan sendirian di jalan penuh debu. Pakaian lusuh,
Wajah kotor, matanya kosong tanpa air mata lagi. Sosok itu menjadi simbol penderitaan, memperlihatkan bahwa yang paling menderita dari semua ini bukanlah tentara atau pemimpin politik, melainkan rakyat biasa yang kehilangan segalanya dalam sekejap. Di pusat kota, para petugas keamanan berusaha menenangkan massa yang panik. Mereka membagikan masker dan makanan darurat, namun jumlahnya tak cukup untuk semua. Orang-orang berebut, berteriak, bahkan saling dorong demi sekotak air atau roti. Rasa takut berubah menjadi keputusasaan, dan keputusasaan melahirkan kekacauan yang sulit dikendalikan. Sementara itu, di sebuah stasiun televisi lokal, penyiar menyampaikan kabar dengan suara bergetar. Ia memberitakan runtuhnya beberapa markas militer penting dan ribuan korban jiwa. Namun wajahnya sendiri menampakkan trauma, seolah ia pun tidak percaya dengan kata-kata yang sedang ia ucapkan. Dunia menyaksikan tayangan itu, menyadari bahwa Israel benar-benar berada di titik paling rentan sepanjang sejarahnya. Yerusalem, kota yang selalu dijaga ketat, juga tak lepas dari bayangan serangan. Meski tak terkena serangan langsung sebesar Tel Aviv, ketegangan terasa di setiap sudut jalan. Pasukan keamanan berpatroli dengan wajah tegang, tempat ibadah dipenuhi orang yang berdoa, dan desas-desus tentang kemungkinan serangan berikutnya menambah rasa ngeri yang tak kunjung surut. Sementara itu, media sosial dibanjiri rekaman amatir. Video rumah yang roboh, jalan yang terbakar, hingga suara tangisan yang mengguncang hati. Tagar-tagar darurat mendominasi jagat maya, menyerukan bantuan internasional. Namun di balik simpati global, juga muncul perdebatan sengit, sebagian menyebut ini akibat politik agresif Israel selama bertahun-tahun. Sementara yang lain menilai ini bencana kemanusiaan yang harus segera dihentikan. Di markas PBB, sidang darurat berlangsung panas. Perwakilan negara-negara besar saling tuding, menyalahkan pihak lawan, sementara solusi tak kunjung lahir. Rasa takut terhadap kemungkinan konflik lebih luas meliputi ruang sidang itu, karena serangan besar semacam ini bisa menjadi pemicu perang regional atau bahkan global. Di sisi lain, di jalan-jalan yang gelap tanpa listrik, warga biasa hanya bisa berpegangan pada harapan tipis. Lilin-lilin kecil menyala di jendela, orang-orang berkumpul membisikkan doa bersama, mencoba menahan gemetar. Meski dunia politik sedang ramai dengan debat, di tingkat rakyat kecil hanya ada dua hal yang nyata, kehilangan dan keinginan untuk bertahan hidup. Haifa yang baru saja dihantam juga menyajikan pemandangan memilukan. Pelabuhan yang biasanya sibuk kini hanya menyisakan puing dan kapal terbakar. Air laut memantulkan cahaya oranye dari api yang belum padam, sementara nelayan yang selamat berusaha menyelamatkan kapal-kapal kecil mereka dari terjangan bara. Kehidupan ekonomi yang menjadi tulang punggung kota itu seakan runtuh dalam semalam. Babak ini mengukuhkan bahwa serangan tidak hanya menghancurkan militer, melainkan juga kehidupan sipil secara menyeluruh. Kota-kota besar Israel berubah menjadi medan penderitaan, di mana setiap detik dipenuhi rasa takut akan dentuman berikutnya. Dunia menatap dengan ngeri, sadar bahwa sejarah baru telah ditulis dengan tinta darah, dan bab berikutnya masih menyimpan ketidakpastian yang lebih kelam. Hari berganti, namun suasana di Israel masih diliputi horor. Jalanan dipenuhi mayat yang belum sempat dievakuasi, sementara sirene ambulans terus meraung di antara kepulan asap. Rumah sakit lapangan didirikan terburu-buru di stadion, sekolah, bahkan tenda-tenda darurat, karena fasilitas kesehatan utama sudah tak mampu menampung korban. Bau obat, darah, dan asap bercampur menjadi satu, menciptakan atmosfer yang menyesakkan dada siapapun yang berada di sana. Di Tel Aviv, seorang ibu duduk di pinggir jalan, memeluk tubuh anaknya yang tak bernyawa. Tangisnya lirih, hampir tak terdengar di tengah kebisingan, namun tatapannya yang kosong menjadi potret keputusasaan terdalam. Adegan itu direkam seorang jurnalis, lalu tersebar luas ke seluruh dunia, mengguncang hati jutaan orang yang menontonnya. Di ruang gawat darurat, dokter dan perawat bekerja di ambang batas kemampuan. Tangan mereka bergetar saat menjahit luka tanpa anestesi, karena stok obat sudah habis. Mereka tak punya waktu untuk beristirahat, hanya terus berpindah dari satu pasien ke pasien lain. Di luar ruangan, keluarga para korban menunggu dengan wajah pucat, berdoa agar orang yang mereka cintai bisa selamat. Ribuan warga kehilangan rumah akibat hantaman rudal. Mereka kini hidup berdesakan di penampungan sementara, berbagi makanan seadanya. Anak-anak duduk diam dengan mata kosong, terlalu lelah untuk menangis, sementara orang dewasa sibuk mencari cara bertahan. Dalam satu malam, hidup mereka berubah total,
dari rutinitas normal menjadi pengungsian yang penuh ketidakpastian. Banyak yang mencoba mencari keluarga yang terpisah di tengah kekacauan. Setiap pengumuman nama di pengeras suara disambut dengan harapan dan air mata. Ada yang bersorak lega ketika bertemu kembali, ada pula yang ambruk tak kuasa berdiri setelah mendengar kabar buruk. Situasi ini memperlihatkan bahwa penderitaan tak lagi hanya angka statistik, melainkan kisah nyata dari manusia yang terluka. Media internasional menyorot angka korban yang terus meningkat. Laporan awal menyebut puluhan ribu tewas, dan jumlahnya masih bertambah seiring berjalannya waktu. Gambar-gambar korban memenuhi layar televisi, memaksa dunia menatap langsung kenyataan pahit ini. Setiap negara bereaksi berbeda, ada yang menyerukan penghentian serangan, ada pula yang memilih bungkam demi kepentingan politik. Yerusalem pun dilanda kepanikan meski relatif lebih aman dari gempuran. Ribuan pengungsi datang, membanjiri kota yang sudah padat. Tempat ibadah menjadi tempat berlindung, suara doa menggema lebih keras dari sebelumnya. Wajah-wajah penuh kecemasan menatap langit, khawatir giliran mereka segera tiba. Kota suci itu kembali membuktikan dirinya sebagai titik pusat penderitaan dan harapan sekaligus. Di Haifa, tim penyelamat masih berusaha mencari korban di bawah reruntuhan pelabuhan. Setiap bongkahan beton yang diangkat bisa menyimpan nyawa, namun lebih sering hanya menemukan tubuh tak bernyawa. Tangisan pecah setiap kali satu jenazah diangkat, menambah daftar panjang tragedi yang belum berakhir. Sementara itu, pemerintah berupaya mengerahkan bantuan internasional. Pesawat bantuan dari beberapa negara sahabat mulai berdatangan, membawa obat-obatan, selimut, dan tenaga medis. Namun jumlahnya jauh dari cukup dibanding skala kehancuran. Warga hanya bisa berharap bahwa dunia akan berbuat lebih banyak sebelum semuanya terlambat. Di jalanan yang porak-poranda, suasana semakin suram. Api masih menyala di beberapa gedung, dan listrik padam di sebagian besar wilayah. Malam terasa lebih panjang dari biasanya, ditemani suara tangisan dan jeritan yang tak pernah berhenti. Setiap dentuman kecil dari kejauhan membuat orang-orang spontan tiarap, trauma mendalam sudah tertanam di benak mereka. Kehidupan sosial pun runtuh. Pasar-pasar kosong, toko-toko hancur, dan suplai makanan terhenti. Banyak warga harus berjalan bermil-mil hanya untuk mencari setetes air bersih. Rasa lapar, haus, dan ketakutan bersatu, menambah penderitaan yang sudah tak tertanggungkan lagi. Babak ini memperlihatkan betapa serangan besar itu bukan hanya menghancurkan bangunan dan militer, tetapi juga mematahkan sendi kehidupan manusia. Puluhan ribu korban jiwa hanyalah awal dari bencana kemanusiaan yang lebih panjang. Dunia menyaksikan, namun pertanyaan terbesar masih menggantung, apakah penderitaan ini akan segera berakhir, atau justru menjadi awal dari kehancuran yang lebih luas. Gedung-gedung tinggi di New York, Washington, hingga Brussels diterangi cahaya layar besar yang menayangkan berita serangan Israel tanpa henti. Dunia tercengang menyaksikan kekuatan militer yang selama ini dianggap tak tertandingi runtuh dalam sekejap. Bursa saham langsung goyah, investor panik, dan harga minyak melonjak tajam. Gelombang kekacauan ekonomi mulai terasa, menular ke setiap benua dalam hitungan jam. Di markas PBB, sidang darurat digelar dengan suasana panas. Delegasi negara-negara besar saling berdebat sengit. Amerika Serikat menuduh Iran dan sekutunya sebagai provokator yang membawa dunia ke ambang perang global. Rusia membalas dengan menyalahkan kebijakan agresif Israel selama puluhan tahun. Suara keras, saling tuding, dan ancaman terbuka memenuhi ruangan yang seharusnya menjadi tempat diplomasi. Di Washington, Presiden AS menggelar rapat darurat dengan penasihat militer dan keamanan nasional. Kata-katanya singkat namun tegas, serangan ini adalah tantangan langsung terhadap stabilitas internasional. Armada kapal induk segera digerakkan ke Mediterania, sementara pangkalan militer AS di Timur Tengah meningkatkan status siaga penuh. Aroma perang yang lebih besar semakin kuat tercium. Sementara itu, di Moskow, Kremlin merayakan momen ini dengan sikap ambigu. Di satu sisi, mereka mengecam jatuhnya ribuan korban sipil, namun di sisi lain, mereka melihat kesempatan strategis untuk menggeser dominasi Barat. Media Rusia menyoroti kelemahan Israel dan sekutunya, menggambarkan serangan ini sebagai kebangkitan poros baru, yang mampu menantang status quo dunia. Eropa berada di tengah kebimbangan. Negara-negara seperti Jerman dan Prancis menyerukan gencatan senjata segera, namun rakyat mereka turun ke jalan dengan opini yang terbelah.
Sebagian mendukung Israel sebagai sekutu, sebagian lain mengecam tindakan negara itu terhadap Palestina selama bertahun-tahun. Demonstrasi meletus di banyak kota besar, menambah tekanan politik pada para pemimpin. Di Timur Tengah sendiri, reaksi bervariasi. Beberapa negara Arab menyambut serangan itu sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni Israel, sementara yang lain justru khawatir api perang akan meluas hingga ke wilayah mereka. Media lokal menayangkan sorak-sorai warga di Gaza, Damaskus, hingga Istanbul, namun juga memperlihatkan ketegangan di negara-negara Teluk yang cemas akan konsekuensi jangka panjang. Di Beijing, pemerintah Tiongkok mengambil langkah hati-hati. Mereka menyerukan stabilitas dan mengingatkan bahwa konflik ini dapat menghancurkan rantai pasokan global. Namun di balik layar, mereka menimbang peluang emas untuk memperkuat pengaruh di kawasan dengan menawarkan diri sebagai mediator. Dunia tahu, setiap gerakan diplomatik Tiongkok selalu membawa kepentingan ekonomi yang luas. Pasar internasional kacau balau, kilang minyak di Teluk ditutup, kapal tanker tertahan, dan harga bahan bakar melonjak gila-gilaan. Efek domino menghantam transportasi, industri, hingga kebutuhan sehari-hari masyarakat dunia. Semua orang mulai merasakan dampak serangan, meski mereka tinggal ribuan kilometer dari medan perang. Lembaga-lembaga kemanusiaan menyerukan gencatan senjata darurat demi membuka koridor bantuan. Namun hingga kini, seruan itu tenggelam dalam hiruk-pikuk politik. Setiap jam yang terbuang berarti lebih banyak nyawa melayang di Israel, sementara para pemimpin dunia sibuk menyusun strategi dan aliansi baru. Media sosial menjadi medan perang opini. Video korban sipil tersebar luas, memicu simpati global, sementara propaganda dari berbagai pihak bersaing menyajikan narasi. Dunia maya dipenuhi perdebatan sengit, siapa yang salah, siapa yang benar, dan siapa yang pantas disalahkan atas tragedi ini. Polarisasi semakin tajam, mengoyak solidaritas yang sebelumnya ada. Di balik semua itu, bayang-bayang perang dunia baru semakin nyata. Negara-negara besar bersiap, armada militer digerakkan, dan koalisi-koalisi baru terbentuk. Seolah sejarah kembali berputar, membawa dunia pada pusaran yang pernah terjadi 1 abad lalu. Babak ini menunjukkan bahwa serangan di Israel bukan hanya konflik regional, melainkan percikan api yang mampu menyalakan bara perang global. Dunia berada di persimpangan, memilih diplomasi yang rapuh atau terjerumus ke jurang kehancuran yang lebih luas. Semua orang menahan napas, menunggu langkah berikutnya yang bisa mengubah arah sejarah. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang dilanda kepanikan, 3 negara yang menjadi motor serangan besar itu mulai menampilkan diri ke hadapan publik internasional. Iran, Turki, dan Qatar tak lagi bersembunyi di balik bayang-bayang. Mereka menegaskan bahwa aksi bersama ini adalah jawaban atas arogansi militer Israel, sekaligus simbol kebangkitan poros baru yang menantang dominasi lama di Timur Tengah. Teheran menjadi pusat perhatian. Ribuan orang turun ke jalan, merayakan keberhasilan yang sebelumnya dianggap mustahil. Poster bergambar rudal dan bendera 3 negara berkibar di udara, diiringi pidato pejabat tinggi yang menyebut serangan ini sebagai titik balik sejarah. Dunia melihat bahwa Iran bukan hanya aktor regional, melainkan pemimpin blok baru yang berani menghadapi risiko besar. Di Ankara, Turki tampil dengan bahasa politik yang lebih halus namun tak kalah tegas. Presiden mereka menyebut solidaritas dunia Islam sebagai kekuatan yang mampu menggetarkan musuh yang selama ini merasa tak tergoyahkan. Media Turki menayangkan gambar-gambar kemenangan, sambil menekankan peran negaranya sebagai jembatan strategis antara Timur dan Barat. Qatar, meski negara kecil, memainkan peranan diplomatik penting. Mereka memanfaatkan jaringan medianya untuk menyebarkan narasi bahwa serangan ini bukan hanya aksi militer, tetapi juga pesan politik yang tak bisa diabaikan. Saluran berita besar dari Doha menayangkan rekaman kehancuran Israel tanpa henti, menggiring opini publik internasional ke arah yang mereka inginkan. Kekuatan gabungan ini bukan sekadar kebetulan. Selama bertahun-tahun, Iran mengembangkan teknologi rudal, Turki memperkuat kemampuan drone, dan Qatar memoles pengaruh diplomatiknya. Kini, ketiganya membentuk sinergi yang mampu melawan dominasi lama. Dunia mulai menamakan mereka sebagai poros Timur Tengah baru, sebuah aliansi yang mungkin menjadi ancaman serius bagi tatanan global. Di Gaza, perayaan meledak. Warga turun ke jalan sambil menyalakan kembang api, meski langit masih diliputi bau mesiu. Bagi mereka, serangan itu dianggap balasan atas penderitaan panjang. Poster-poster para pemimpin Iran, Turki,
dan Qatar di bawah berarak, menandakan munculnya harapan baru di tengah puing dan penderitaan. Namun di balik euforia itu, ada kecemasan tersembunyi. Beberapa negara Arab merasa khawatir bahwa blok baru ini akan menyeret kawasan ke dalam perang berkepanjangan. Meski menolak Israel, mereka takut api besar ini akan menjalar hingga ke tanah mereka sendiri. Dilema itu membuat sebagian memilih diam, sementara sebagian lain mencoba mencari posisi aman di antara dua kutub yang berseteru. Pengamat geopolitik menilai, keberhasilan serangan ini lebih dari sekadar operasi militer. Ia adalah pernyataan bahwa kekuatan baru sedang lahir, mengguncang fondasi lama yang dibangun sejak Perang Dingin. Washington yang selama ini menjadi penopang utama Israel kini harus menghitung ulang strateginya, sebab lawan yang dihadapi tak lagi berdiri sendiri, melainkan bersatu dalam tekad yang sama. Di Moskow dan Beijing, kabar kebangkitan poros baru disambut dengan kalkulasi dingin. Rusia melihat peluang memperkuat aliansi non-Barat, sementara Tiongkok memandangnya sebagai celah memperluas pengaruh ekonomi. Kedua negara itu mungkin berbeda tujuan, tetapi sama-sama menyadari bahwa tatanan dunia lama sedang retak, membuka pintu bagi lahirnya keseimbangan baru. Media dunia menyebut ini sebagai hari lahir kekuatan baru. Tajuk utama surat kabar internasional penuh dengan analisis, apakah aliansi ini akan bertahan lama, atau hanya ledakan sesaat yang segera meredup. Sementara itu, rakyat di kawasan justru merasakan dampaknya secara nyata, dari kenaikan harga pangan hingga meningkatnya rasa takut akan perang lanjutan. Di Israel sendiri, pemerintah menyebut poros baru ini sebagai ancaman terbesar sepanjang sejarah. Mereka bersumpah akan bangkit kembali, meski kenyataannya negara itu masih terjebak dalam puing dan korban. Pernyataan itu lebih terdengar seperti upaya menguatkan moral daripada strategi nyata, tetapi dunia tahu Israel tak akan diam begitu saja. Babak ini menegaskan bahwa konflik September tahun 2025 bukan sekadar serangan, melainkan pembukaan jalan bagi poros kekuatan baru. Iran, Turki, dan Qatar kini berdiri bersama sebagai pemain utama, mengguncang dunia dengan satu pesan jelas, keseimbangan lama sudah berakhir, dan bab baru sejarah sedang ditulis dengan darah, api, dan keberanian. Langit Timur Tengah semakin dipenuhi bayang-bayang ketidakpastian setelah serangan gabungan itu. Dunia mulai menyadari bahwa peta kekuatan global telah bergeser, dan kebangkitan poros baru bukan sekadar retorika. Iran, Turki, dan Qatar kini menatap lebih jauh, bagaimana mempertahankan momentum, sekaligus memastikan pengaruh mereka tidak hanya berhenti di serangan spektakuler semata. Di Teheran, pertemuan rahasia digelar. Para jenderal, diplomat, dan penasihat utama duduk mengelilingi meja panjang, membicarakan langkah berikutnya. Mereka paham, kemenangan besar seringkali diikuti dengan tantangan yang lebih rumit. Iran harus mampu menjaga kesatuan aliansi sambil mengantisipasi reaksi keras dari Barat. Sementara itu, Ankara mempersiapkan strategi berbeda. Turki berusaha memosisikan diri bukan hanya sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai mediator. Presiden mereka melihat peluang besar, jika mampu mengendalikan dinamika yang tengah bergolak, Turki bisa menempatkan diri sebagai pemimpin dunia Islam yang diakui, bukan sekadar sekutu. Qatar memilih jalur diplomasi global. Dengan kekuatan finansial dan jaringan medianya, Doha mulai melobi negara-negara di Afrika, Asia Selatan, dan bahkan Eropa. Narasi yang dibangun, poros baru ini bukan ancaman, melainkan kebangkitan suara yang selama ini dipinggirkan. Kampanye opini itu mendapat sambutan di beberapa negara berkembang yang merasa terpinggirkan dalam sistem internasional. Namun, di Washington, amarah memuncak. Gedung Putih menggelar pertemuan darurat dengan sekutu Eropa, membahas strategi balasan. Beberapa politisi menuntut serangan besar-besaran, sementara yang lain khawatir langkah gegabah hanya akan memperkuat simpati global terhadap poros baru. Amerika kini berada di persimpangan, menyerang untuk mempertahankan dominasi, atau merancang strategi jangka panjang menghadapi tatanan baru. Tel Aviv sendiri masih dalam suasana muram. Rakyatnya kehilangan rasa aman, dan pemerintah dipaksa bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik. Meski para pemimpin Israel mengumbar janji kebangkitan, kenyataan di lapangan menunjukkan keruntuhan moral dan ekonomi yang sulit diperbaiki dalam waktu singkat. Di Moskow, Rusia melihat kesempatan emas. Kremlin menawarkan pasokan senjata dan intelijen kepada poros baru, dengan imbalan akses ekonomi dan politik yang lebih luas. Iran menyambutnya dengan hati-hati,
sadar bahwa dukungan Moskow bisa memperkuat posisi mereka, namun juga berpotensi menjerat dalam ketergantungan baru. Beijing lebih berhitung. Tiongkok tidak menunjukkan dukungan terang-terangan, tetapi memperluas kerjasama ekonomi dengan Qatar dan Turki. Strategi mereka jelas, memanfaatkan ketegangan global untuk memperluas jalur perdagangan dan energi, sambil menjaga citra sebagai kekuatan damai. Di jalanan Timur Tengah, rakyat masih merasakan dampak langsung konflik. Harga kebutuhan pokok meroket, listrik kerap padam, dan pengungsian semakin penuh. Di balik narasi kemenangan, kehidupan sehari-hari tetap berat. Banyak yang bertanya-tanya, apakah semua pengorbanan ini benar-benar akan membawa perubahan yang dijanjikan para pemimpin? Para analis internasional menilai, benturan ideologi kini memasuki fase baru. Jika sebelumnya pertarungan hanya sebatas militer, kini masuk ke ranah politik, ekonomi, dan informasi. Perang bukan lagi sekadar dentuman rudal, melainkan perebutan pengaruh dalam benak masyarakat global. Poros baru menghadapi dilema besar, bersatu dalam tujuan yang sama atau retak karena ambisi masing-masing. Sejarah telah mencatat, banyak aliansi besar runtuh bukan karena musuh eksternal, melainkan perselisihan internal. Tantangan inilah yang kini menghantui Iran, Turki, dan Qatar dalam perjalanan mereka menantang tatanan lama. Bab ini menutup dengan gambaran dunia yang berdiri di tepi jurang perubahan. Tak ada yang tahu kemana arah sejarah akan bergerak. Satu hal yang pasti, serangan besar yang dimulai pada September tahun 2025 telah membuka pintu menuju era baru, di mana api konflik dan percaturan kekuasaan global membakar dengan intensitas yang belum pernah terlihat sebelumnya.